Pasar Slumpring adalah salah satu pasar wisata tradisional yang terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan pasar ini biasanya dimulai sekitar pukul 6 hingga 12 WIB, tergantung pada kondisi dan jumlah pengunjung yang datang. Pemilihan hari Minggu sebagai hari operasional bukan tanpa alasan. Hari tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakat desa sedang beristirahat dari pekerjaan sehari-hari, sehingga mereka bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar. Selain itu, waktu pagi hingga siang hari dipilih untuk menjaga kenyamanan pengunjung karena udara di sekitar kebun bambu masih sejuk dan alami. Sebelum eksplor makanan yang ada di dalam pasar Slumpring, kita harus menukarkan uang terlebih dahulu menjadi koin bambu di loket khusus. Setiap koin bambu memiliki nilai sekitar Rp2.000 per koin. Sistem ini bertujuan agar pengunjung bisa merasakan suasana pasar tempo dulu, sekaligus mengenal nilai kejujuran dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Di tempat ini, seluruh makanan dan minuman yang dijual adalah hasil olahan warga desa sendiri. Makanan yang ditawarkan beragam, seperti getuk, tiwul, lupis, cenil, lemet, nasi jagung, dan wedang jahe. Uniknya, makanan di sini tidak dibungkus dengan plastik, tetapi memakai daun pisang, bambu, tempurung kelapa, dan kertas daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Slumpring sangat menjunjung tinggi nilai ramah lingkungan dan hidup selaras dengan alam. Selain menjual makanan tradisional, pasar Slumpring juga menjadi pusat kegiatan budaya dan edukasi masyarakat. Setiap kali pasar dibuka, pengunjung bisa menikmati berbagai pertunjukan seni tradisional seperti kerawitan, gamelan, tari daerah, dan musik Jawa. Tidak hanya itu, ada juga permainan tradisional seperti egrang, dakon, dan bakyak yang bisa dimainkan anak-anak. Melalui kegiatan ini, masyarakat ingin memperkenalkan warisan budaya lokal kepada generasi muda dan wisatawan agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Siapa yang pertama kali menggagas atau mendirikan pasar ini? Yang pertama gagasan ini muncul jujur waktu itu dari saya, karena waktu itu posisi saya sebagai kepala desa dan kami menyampaikan ke teman-teman Pok Darwis, kita buat pasar saja, tentu saja dengan berbagai referensi, karena saya melihat dari referensi yang ada itu ternyata potensi orang-orang di sini itu rata-rata kan pandai membuat kuliner, dan sehingga potensi itu kami pindah di Slumpring ini dengan branding pasar tradisional pedesaan. Apa tujuan awal dibangunnya pasar Slumpring bagi masyarakat sekitar? Ya, tentu saja karena dulu kita melihat desa Cempaka itu desa yang tertinggal dan tidak pernah dikunjungi oleh pejabat apapun, karena desa Cempaka memang posisinya adalah di paling ujung Kabupaten Tegal sebelah selatan, di bawah kita berbatasan dengan Brebes, jadi memang topografinya yang agak jauh sehingga jarang dikunjungi oleh pejabat. Setelah munculnya wisata ini, maka gubernur ke sini, Sandiago ke sini, terus bupati juga sering ke sini, dan desa wisata mulai dikenal itu. Ya, kita bisa mengangkat ekonomi desa Cempaka. Yang pertama adalah orang pedagang yang di dalam pasar Slumpring itu syaratnya adalah harus orang desa Cempaka, dan mereka harus menggunakan kebaya mengusung budaya desa. Nah, kecuali yang di luar, kita membebaskan orang manapun boleh berdagang seperti itu.
Adakah cerita atau peristiwa penting yang berkaitan dengan awal mula pasar ini didirikan? Ya, kalau saya melihat dari proses awal itu, yang paling susah itu adalah bagaimana membangun kesadaran manusia. Ketika kita sudah menjadi desa wisata, tentu saja perilaku masyarakatnya juga harus mengikuti apa yang sudah kita canangkan. Desa wisata harus ramah, harus bersih, dan sebagainya. Itu yang menurut saya susah untuk bisa menyadarkan teman-teman di desa Sembaka. Tapi lambat laun kesadaran itu akan muncul. Dan apalagi sekarang bertambahnya para pedagang yang berdagang di Pasar Sumbring, yang mereka mendapatkan manfaat dari wisata itu, maka wisata itu akan didorong, akan diusung oleh masyarakat desa. Apakah ada aturan atau adat kebiasaan khusus yang harus dipatuhi oleh pedagang di Pasar Serumping? Ya, jadi pedagang itu harus terikat oleh peraturan. Yang pertama, peraturan di sana yang boleh berjualan di Pasar Sumbring adalah hanya warga desa Cempaka dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, mereka harus mengikuti aturan main yang pengelola sepakati. Contoh misalnya, pakaian mereka tidak boleh menggunakan pakaian sembarangan. Mereka harus menggunakan seragam yang sudah kita tentukan, kebaya ala desa. Terus jualan di sana itu tidak boleh makanan atau masakan yang bentuknya pabrikasi. Misalnya aqua, sosis, soto nggak boleh. Jadi yang boleh dijual di sana adalah makanan tradisional yang dibuat oleh masyarakat desa Cempaka. Misalnya ada wedang owo, ada teh, kopi, dan sebagainya. Kalau aqua nggak boleh. Sosis juga harus ada olahan, sudah diolah. Ya, baik. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya sudah dijawab. Oke, terima kasih. Monggo silahkan eksplor. Terima kasih ya Pak. Seluruh kota merupakan tempat